Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data Bank Syariah? Yang saya ketahui, transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi atau perusahaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Sedangkan kualitas data Bank Syariah adalah informasi atau data yang diberikan atau juga level data yang diberikan Bank Syariah harus akurat, lengkap, terupdate, serta konsisten sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama nasabah. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun konsolidasi? Menurut saya, penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah dilakukan secara individual dan konsolidasi dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah secara individual. A. Penilaian faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. B. Penilaian faktor good corporate governance atau GCG. Penilaian faktor GCG Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Kemudian C. Penilaian faktor rentabilitas. Yang pertama, penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan atau sustainability rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat tren struktur stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja per grup, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Kedua, penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan signifikasi masing-masing parameter indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank Umum Syariah. Kemudian D. Penilaian faktor permodalan. Yang pertama, penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Kedua, dalam melakukan penilaian, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat tren struktur dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja per grup serta kecukupan manajemen permodalan Bank Umum Syariah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan per grup, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik dan atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah, serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Kemudian E. Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum.
Dalam melakukan analisis secara komprehensif, bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kemudian, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi. A. Bank umum syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. B. Penetapan perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, bank wajib memperhatikan yang pertama materialitas atau signifikasi pangsa perusahaan anak terhadap pangsa atau kinerja bank secara konsolidasi. Kedua, signifikan permasalahan perusahaan anak terhadap profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan bank secara konsolidasi. Selanjutnya C. Penetapan materialitas atau signifikasi pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset perusahaan anak terhadap total aset bank secara konsolidasi atau signifikasi pos-pos tertentu dalam laporan keuangan perusahaan anak yang mempengaruhi kinerja bank secara konsolidasi seperti aset tertimbang menurut risiko atau ATMR, rentabilitas, dan modal. Penetapan signifikasi permasalahan perusahaan anak antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Kemudian D. Parameter indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Parameter atau indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank secara konsolidasi. E. Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi bank umum syariah yang mengendalikan perusahaan anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan otoritas yang berwenang, dan dampak risiko yang dianggap signifikan atau material yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja keuangan bank secara konsolidasi. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Hubungan analisis risiko dan pengawasan bank ialah keduanya saling memberikan informasi terkait risiko apa yang terjadi dalam sistem kinerja perbankan. Sementara untuk pengawasan sendiri melihat aktivitas pengawasan di luar tempat dan pemeriksaan tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi lisensi dan kriteria, dan diberlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan, termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan off-site dalam dan pelaksanaan di tempat. Baik, itulah tadi beberapa jawaban yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan UAS mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.